Itu yang ketika saya berantem tuh sama mantan bini, habis tuh situ sampai ke nol tuh. Karena di penjara itu saya hampir sekalipun gak pernah di penjara satu hari pun. Jadi saya kesana pagi bayar 20 juta Pak. Saya satu-satunya orang yang lain gak ada yang punya lah. Maksudnya saya baru datang pun diketemuin sama kasubdit tahanannya. Pak saya keluar tuh dikawal Pak. Sama polisi dikawal, naik mobilnya dia. Terserah saya mau kemana, mau ke mall, mau saya makan. Saat itu kan saya masih nakal ya Pak ya. Lagi berantem sama bini kan kesel-kesel ya kan. Saya ke Alexis Pak. Bapak ibu Anda pengusaha? Kan cerai Pak. Iya tapi maksudnya pengusaha enggak? Papa saya punya bank dulu kan, salah kepala 9 naga. Apa? Atang Latif. Kepala 9 naga Pak. Oh bapaknya? Iya, Bapak tahu Kasino Copacabana dulu? Iya. Bang Bira, Bang Tamara, iya, Bang itu Bira Papa tahu. saya punya semua. Di situ. Nah, sama saya juga anak istri ketujuh Pak. Hari ini tuh berani betul atau pura-pura berani atau bagaimana? Nekat sih Pak, jujur punya ngomong, saya udah gak pengen hidup. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat. Ya dulu yang namanya kita manusia pasti ada salahnya. Iya. Sejak saya punya anak dan nikah lagi, saya udah berpikir udahlah saya bertobat. Tidak akan melakukan hal-hal yang buruk-buruk lah, baik itu pidana maupun itu misalnya pelacuran ataukah minum alkohol atau judi atau apa, nggak ada sama sekali Pak. Itu karena saya sudah sadar dari sini hidup saya nggak lama Pak. Iya. Ini reminder tiap hari kita mandi, ingat hidup lu nggak lama. Karena dokter udah bilang 50% chance saya itu hidup 2 tahun doang. Jadi harusnya 24 kali saya cuci darah itu dilewatkan. Jadi muka saya sudah hijau di situ, muntah-muntah terus di situ, badan lemes terus. Istri, anak ngomong sama saya udah nggak bisa ini. Nggak bisa nangkep. Nggak bisa nangkep. Udah kayak orang bego gitu. Jadi mereka tuh sengaja biarin supaya saya mati di dalam. Bagian ketiga ini saya mau bicara mengenai hal yang personal ya. Anda kelahiran tanggal 11 Januari 1977 ya. Betul. Itu ada lagunya tuh, lagu Gigi tuh. 11 Januari bertemu. 11 Januari bertemu. Jadi 11 Januari 1977, kalau usia sekarang 48 tahun ya. Iya, jalan 48 nih bentar lagi. Ya, jalan 48. Oh, sebentar lagi ya 11. 11. Oh iya ya, jalan 47 sekarang ya. Ya, sekarang 47. 47 tahun belum 50 tahun. Dan ya, sepanjang yang saya tahu Anda kan sebenarnya latar belakang awalnya bukan sarjana hukum ya? Bukan. Awalnya apa? Perbankan ekonomi. Perbankan ekonomi. Anda SD-nya di mana? SD-nya di Pangudi Luhur di Ambarawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. SMP-nya? SMP-nya SMPK 5 Kristen 5 di Gajah Mada, BPK Penabur. Oke. SMA-nya SMA Kristen 3 di Gunung Sahari sama kayak Grace tuh. Grace Natali. Iya. Lalu terus habis itu saya ke Amerika ambil S1 di UC Berkeley. Oh, UC Berkeley. Ekonomi. Oke. Ya. S2 aja di Boulder, Colorado. Colorado. S2-nya bidang apa juga? S1 ekonomi, S2 minum, perbankan. Minum. S1 ekonomi, S2 perbankan. Oh, S2 perbankan. Sudah selesai pendidikan. Habis itu ambil Colorado Boulder, ambil itu CFP di Florida State University. CFP itu apa? Certified Financial Planner. Oke, Certified Financial Planner ya. Dan tahun berapa itu selesai pendidikan di Amerika itu? Minum dulu bro. Saya di Amerika dari 95 sampai 2005. 10 tahun ya. Oke, 2005 pulang ke Indonesia. Pulang Indo 2005. Oke, setelah pulang ke Indonesia, Anda ngapain? Pulang ke Indo waktu itu saya pikir saya mau nyantai-nyantai aja karena udah bawa duit kan. Iya. Udah kerja di Amerika? Di Amerika saya kerja gaji sebulan tuh udah 1 miliar. Saya wakil presiden di sana. Is it? Wakil presiden bank. Wells Fargo sama Bank of America. Keren sekali. Iya oke. Jadi awal papa saya kuliahin, setahun habis itu nggak kasih biaya lagi. Ya. Saya mulai kerja sendiri sambil sekolah. Oke, 2005 pulang bawa uang berapa miliar? Banyak dong berarti.
Ratusan lah, lumayan. Ratusan miliar. Luar Jadi biasa. intinya dari saya santai-santai aja tuh sebenarnya udah bisa hidup. Ya. Dari bunga bank aja kalau Anda ingin depositkan uang udah bisa hidup Anda. Betul. Dari bunga bank aja Minum lagi bro, santai. sebenarnya udah bisa hidup. Ya. Cuma 6 bulan ya, jalan 6 bulan, 8 bulan saya lontang-lantung gitu nggak bosen, kayak nggak ada. Biasanya tiap hari kerja, sekarang lontang-lantung ke Bali, besok ke Hong Kong, besok kemana gitu bolak. Iya. Akhirnya loh kok ngapain aja nih hidup, jadi nggak enak gitu loh, jalan-jalan terus dari satu hotel ke hotel lain. Akhirnya saya pikir oke lah buka usaha lagi. 2005 tuh Anda udah nikah? Belum. Oh belum. Oke terus. Belum. Terus. Kapan Anda nikah nanti disebutkan ya? Iya, jadi pulang mulai buka usaha, habis itu kan saya pikir bisa trading nih, saya bikin usaha aja trading di situ waktu itu. Bikin usaha trading saham, terus trading sahamnya baru berjalan setahun 2 tahun, saya ketemu si Sally ini, mantan istri. Oke, tahun 2007 itu. Bukan, nikahnya itu 2007, jadi ketemu dia 2006 kalau nggak salah. 2006, oke. Dan itu sangat singkat lah, sebulan 2 bulan gitu pacaran, langsung nikah. Oke. Karena teman saya kenalin, teman baik saya sekali, dan teman saya bilang ini orang baik banget kata dia. Kristen ya, sama-sama Kristen ya. Sama-sama Kristen. Oke. Dan dia katanya keluarga dari Honda Imora, Honda Group mobil Oke, iya. di situ. Jadi saya pikir oke lah, keluarganya oke, terus juga dia juga lulusan dari Kanada, ya oke. Jadi menurut saya kita sepadan lah gitu kan. Nikah lah di situ, nikah. Nggak berapa lama kita nggak cocok lah intinya. Saya kerja terus, dia nggak bisa Dapat ngikutin. anak anak ini siapa namanya? Kate Victoria Lynn. Ya, Victoria. 2007. Oh, 2007. Oke. Ya. Lalu 2007 punya anak di situ. Nah, berantem terus sampailah suatu saat saya pulang ke rumah, tiba-tiba anak saya udah nggak ada, istri saya udah nggak ada. itu tahun 2008. Iya, kabur dia. 2008 ya? Iya, Oke. tiba-tiba saya lihat udah nggak ada gitu kan. Saya pikir kemana nih? Saya telepon mertua saya, dia bilang kagak ada di sana. Saya telepon ke mana semua yang saya tahu teman-teman dia bilang nggak ada semua. Jadi saya pikir hilang. Saya bikinlah laporan polisi kehilangan. Oke, itu tadi sudah diceritakan Ya, ya selanjutnya. gitu. Nih, jadi Ya. itu masalah keluarganya. Tapi kemudian tiba-tiba bro ngambil fakultas hukum itu gimana ceritanya? Nah, jadi karena masalah keluarga di situ kita kan berantem hukum tuh. Iya. Saya masuk penjara. Di situ saya bingung. Ini kalau di Amerika nggak bakal terjadi kayak begini. Saya tuh bapak kandung ambil anak saya sendiri. Iya. Iya kan? Terus dibilang pencurian. Mencuri apa? Anak masih anak sah kok. Saya berpikir, wah ini ada mafia hukum. Maksudnya disitulah saya tahu adanya mafia hukum, Pak. Iya. Dan saya merasa ini nggak nyaman untuk saya berbuka bisnis apapun. Iya. Akhirnya saya mulai sekolah lagi itu. Sekolah di Kuliah lulus di 2017 di STIH Gunung Jati. Oke. Mulai. Oke. Mula-mula Tahun berapa masuknya? Lulusnya tahun berapa? lulus 2017. Masuk kurang lebih 2013 lah di situ. 2013. Oke. Ya, 2013 masuk 2017 di situ kan saya lulus lah Fakultas Hukum kan. Iya. Nah, jadi tadinya saya jadi agen asuransi, berubahlah saya jadi yang ngurusin klaim-klaim ditolak. Saya somasi sebagai lawyer. Iya. Di situ. Nah, ketekelah kasus Allianz tadi tersebut. Kasus yang pemalsuan itu. Iya. Nah, dari situ akhirnya mulai saya lebih menggeluti bidang hukum, saya kuliah lagi S2 Unpam. Oke, Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Dari Terus 2007 dari berapa tahun sampai itu kan 2017, 2009 sampai 2019, 2 tahun. 2019 saya lulus, saya dirikan perusahaan LQ Indonesia Law Firm. Oke. Jadi LQ Indonesia Law Firm itu baru 2019. Keren sekali Anda. Baru 5 tahun. Saya 2 tahun di penjara, jadi itu baru 3 tahun jalan. Oke. Tapi kan sebelum di penjara kan sudah ada LQ Indonesia Law Firm itu. Iya, kan saya di penjara kan 2019 di sini kan. Iya. Saya di penjara kan tadi 2022. Iya. Di situ memang udah ada, tapi kan ketika saya di penjara sempat stagnan lah kalau nggak ada. Oke, jadi sempat jalan berapa 2 tahun 3 tahun ya 3 tahun ya. Iya. 3 tahun di penjara. Sekarang mulai lagi. Udah berapa cabang, Bro? 4 cabang, tapi kita nanti bentar lagi buka cabang baru lagi di tempat-tempat Ini lain. setelah Anda keluar atau sebelum Anda keluar? Apanya? Cabang LQ itu? Sebelumnya kan mulainya 1. Iya, sebelum di penjara. Iya. Setelah di penjara langsung bikin 4. Enggak, sebelum di penjara udah ada 2-3 cabang juga. Oke, lalu Kita baru buka 1 lagi nih nanti bulan depan nih. ya. Buka 1 lagi di situ. Jadi setelah Anda selesai Ya. di penjara, kemudian Kita Anda rencana mau ekspansi. rencana ekspansi Iya. lagi.
Oke. LQ ini rata-rata kasusnya kasus apa? Pidana. Oh pidana ya, mayoritas pidana. Mayoritas pidana karena mereka ini melihat yang sulit sekarang ini adalah ya kepolisian, kejaksaan sama pengadilan. Oke. Anda ada ininya, ada retainer klien gitu? Nggak ada ya? sama sekali. Oke. Jadi memang kasus-kasus pidana ya? Kasus pidana semua ini. Oke. Berapa lawyernya yang ada sekarang? Kurang lebih plus minus kita punya orang 40-an. Banyak sekali, banyak, 40 lawyer. Iya. Lumayan. Kasus-kasus kita juga kok banyak. Jadi Anda klien yang kita ada sekitar 5.000 soalnya. Kliennya 5.000? Iya. Investasi bodong kan satu kerugian bisa 500, 1.000 orang. Iya. Banyak gitu. Oh iya, investasi bodong itu. Iya. Oke. Jadi uang Anda yang 100 miliar itu masih ada pengaruhnya sampai sekarang itu udah habis? Oh enggak, awal itu yang ketika saya berantem tuh sama mantan bini, habis tuh situ sampai ke nol tuh. Oh sampai titik nol? Sampai ke titik nol. Karena di penjara itu, jujur punya ngomong saat itu ya, saya di penjara. Saya hampir sekalipun gak pernah di penjara, 1 hari pun. Cuma suratnya doang. Jadi saya kesana pagi, bayar 20 juta Pak. Saya satu-satunya orang yang lain gak ada yang punya lah. Maksudnya saya baru datang pun diketemuin sama kasubdit tahanannya. Iya. Pak, pakai saya punya kamar aja kalau mau kerja di situ kan. Nah nanti saya keluar tuh, dikawal Pak. Iya. Sama polisi dikawal. Iya. Naik mobilnya dia. Iya. Terserah saya mau kemana, mau ke mall, mau saya makan. Iya. Saat itu kan saya masih nakal ya Pak ya. Iya. Lagi berantem sama bini kan kesel-keselnya kan. Iya. Saya ke Alexis Pak tiap kali. Iya. Jadi ke Alexis itu datang ke sana jam 6. Sebelumnya saya makan dulu misalnya. Makan jam 6 sampai pagi Pak, jam 4. Ya kan, balik-balik ke rutan tuh jam 5 jam 6 lah. Iya. Tanda tangan gitu, absensi, habis itu keluar lagi. Jadi hampir nggak pernah di dalam. Jadi tiap regu saya kasih 20 juta. Rutan atau lapas itu? Bukan rutan, Polda Metro Pak. Oh iya. Jadi masih di Polda Metro. Dari Polda Metro masuklah ke rutan kan. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Jadi uang saya tuh saya saya nggak mau pusing, hampir sehari pun saya nggak di sana. Anda pernah, tapi pada waktu itu kasus Anda kan belum inkrah ya? Iya. Dan sebenarnya kan tidak ditahan pun nggak masalah sebenarnya kan? Nggak masalah sebenarnya. Iya, itu kan subjektivitas penyidik sebenarnya kan. Walaupun tuntutan hukumannya 6, tapi kalau penyidik nggak mau nahan ya bisa juga. Betul. Anda pernah cerita yang seperti ini sebelumnya? Belum. Oh belum pernah. Iya oke. Sekarang relatif bisa berkembang law firmnya? Oh berkembang sangat pesat sih Pak sekarang. Oh sangat pesat? Iya. Nggak ada masalah dengan misalnya karena Anda vokal kemudian sulit berurusan sama polisi, sama jaksa, sama hakim dan lain sebagainya. Rata-rata lawyer fee sekarang ya Pak untuk consulting itu 1 jam $500 kan. Iya. Di Amerika atau di Singapura tuh $500. Iya. Bapak tahu rate saya berapa? Berapa? Untuk consulting. Iya. Setengah jam itu 15 juta, $1.000 Pak. Keren sekali. Dan itu pun rame. Iya. Sorry, itu pun rame. Siapa aja yang menggunakan jasa Anda? Klien-klien banyak datang ke saya. Oke. Misalnya klien apa yang paling berat? Bahkan klien yang dia udah punya lawyer, ya. Lawyernya bingung mau ngapain, datang ke saya untuk konsul. Konsul apa? Pidana. Iya. Di situ. Itu karena Anda dianggap berani atau gimana? Karena dia nggak mengerti kan saya udah di penjara udah berkali-kali Pak. Sistemnya udah tahu, sidangnya udah tahu, prapit apa semua udah tahu, udah prapit polisi aja saya di kasus saya udah berkali-kali. Iya. Saya prapit terus kan. Jadi mereka ngelihat nih orang udah ngelotok prapit lah. Itu peradilan. Pra-peradilan. Kau jangan bilang prapit nanti bingung orang. Pra-peradilan gitu. Iya. Oh jadi relatif sekarang ini Anda bisa hidup dari law firm itu ya? Oh bisa banget. Oh bisa banget ya. Dan bahkan nanti mulai bulan depan ini kita mau diriin perusahaan lagi, perusahaan keuangan Pak. Oke. Quotient Fund Indonesia. Oke. Jadi satu-satunya perusahaan yang bisa trading di Amerika Pak. Oke. Sekarang ini kan orang cuma trading di Indonesia saham, short sell pun baru mau mulai tahun depan. Short sell. Kita udah mulai ke quotient option Pak. Option ini adalah derivatif atau turunan dari saham. Jadi setiap bulan mau dapetin 2-4% itu gampang Jadi sekali. Menurut Anda itu orang datang berkonsultasi karena Anda ngerti atau karena Anda berani? Dua-duanya sih. Dua-duanya, oke. Iya. Dan ada kasus-kasus kan mereka yang mentok kan. Kayak misalnya kasus ternyata ada mafia nih, mafianya polisinya misalnya. Nah kalau dia suruh lawyernya serang polisinya pasti gak berani. Serang dalam hal
tanda kutip ya secara hukum Pak, Iya. bukan kita main kekerasan apa Iya. enggak. Jadi maksudnya serangnya tuh, ini kan ada oknum nih. Iya. Nah oknum ini harus kita laporin ke propam misalnya. Itu sedikit sekali lawyer yang berani. Iya. Karena kalau dia laporin polisi ke propam atau dia lakukan yang namanya pra peradilan Pak, Iya. itu Anda akan ditandain oleh polisi tersebut. Iya. Jadi Anda akan dimusuhi Pak. Iya. Jadi suatu saat Anda mau minta tolong mereka, kasus nggak akan Iya. dijalanin. Iya. Oke, Anda nggak khawatir seperti itu karena Anda kan kasusnya pidana. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang-orang pidana itu biasanya paling menjaga hubungan dengan penegak hukum. Betul. Kan? Jadi sama hakim takut, Iya. ya kan? Sama jaksa takut, Betul. sama polisi takut, ya Betul. kan? Sehebat apapun anunya, ya. Tapi Anda kok nggak begitu gitu loh? Iya. Kenapa? Gini Pak, ya ilustrasinya sama kayak Bapak punya 2 karyawan, Iya. Bapak mau kirim ke Papua Nugini. Orang-orang primitif di sana pada nggak pakai sepatu. Bapak punya pabrik sepatu. Iya. Bapak kirim orang saat yang pertama datang sana bilang Pak, itu Pak nggak bakal laku sepatu Bapak, karena semua nggak ada yang pakai sepatu. Iya. Ada orang kedua yang bilang, wah Pak cepet-cepet jualan di sana Pak, itu bakal bisa beli Bapak punya sepatu semua karena nggak ada yang pakai sepatu. Saya pun Oke. juga seperti itu. Karena Banyak nggak- orang sekarang karena nggak ada ini- yang pakai sepatu itu makanya Betul, karena sekarang nggak ada yang melawan ke iya, sana. nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani, jadi itu kue segitu besar saya doang yang ambil Pak. Oke. Jadi kalau nanti dia mentok nih harus lawan penegak hukum, Iya. no viral no justice, Iya. udah pasti merangkaknya ke saya Pak. Oke. Dan ada satu orang yang kayak ada klien kita bisa cas bahkan 1 miliar Pak Oke. buat perang. Oke. Kita mediain, kita demo, kita Iya. masukin TV, kita masukin mana gitu kan. Oke. Karena yang lain gak ada yang berani. Anda kalau ngomong begini nggak khawatir nggak ya? Enggak, Enggak ya? melanggar hukumnya di mana Pak? Oke, yang nggak ada melanggar hukum sih. Tapi Anda buka rahasia dapur Anda kan biasanya kan orang kan Saya nggak nggak mau. tuh. pusing. Oke, orang kan nggak mau nyebut angka, nyebut apa, nyebut nanti tiba-tiba ada petugas pajak lagi. Enggak masalah itu. Nggak masalah ya. Oke. Sekarang saya ingin tanya lagi ya. Ini ke soal personal. Anda dari dulu memang pemberani atau karena kondisi yang membuat Anda berani? Enggak, atau Pak. Anda sebenarnya takut-takut juga tapi ya udahlah kepalang nekat aja? Justru saya tuh dari dulu sebenarnya waktu kecil tuh pengecut dan tukang nangis Pak. Karena Oke. manja dulu kan. Ya. Saya ditaruh di asrama, dibiarin sendiri, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya setiap hari kerjanya berantem, pukul-pukulan nih kepala saya sampai pecah, diajar batu di situ kan. Jadi kasar ngomong kita ditaruh di di hutan belantara harus hidup dah. Mau ada harimau, ada macan, ada ular harus bisa. Nah kalau yang berhasil hidup ya berarti ya ini Asrama apa survivor. itu? Asrama apa? Ambarawa Pak, Pangudi Luhur. Oh, Cowok semua itu di situ. Anda sendiri, Bapak Ibu Jakarta. Iya. Saya ditaruh di asrama. Bapak Ibu Anda pengusaha. Kan cerai Pak. Iya, tapi maksudnya pengusaha, enggak? Papa saya punya bank dulu kan. Salah kepala 9 naga. Apa? Atang Latif. Kepala 9 naga Pak. Oh, bapaknya? Iya. Bapak tahu Kasino Copacabana dulu. Iya. Bang Bira, Bang Tamara. Iya, Bang itu Bira papa tahu. saya punya semua. Di situ. Nah sama saya juga anak istri ke-7 Pak. Oh, Jadi saya ini kasar ngomong unwanted child Pak. oke. Jadi mereka ya Jadi yang Anda tidak diakui sebenarnya ya? bukan gak diakui, gak diinginkan, gak diharapkan. Jadi tiba-tiba Ya, tapi yang kan- namanya cowok kan cuma mau main Kalau doang, Kristen tiba-tiba kan jebrut. anak ketujuh udah nggak istri ketujuh nggak dihitung lagi sudah kan? Lah itu dia. Makanya Iya. saya juga nggak pernah minta, saya nggak pernah apa, saya berjuang sendiri. Nah dari kecil saya ditaruh di asrama, nggak ada yang peduli. Mama saya mau cari cowok baru, bapak saya juga udah bininya banyak, anaknya banyak, apa dia pusing? Ya udah, saya harus survive sendiri. Di asrama nggak dibiayai? Dibiayain, Oke. tapi kan di asrama hidupannya mana enak Pak. Iya. Yang tadinya makan steak bapak disuruh makan laron, makan serangga, pusing malah di situ. Tapi kemudian SMP, SMA Anda balik Jakarta. SMP SMA balik. Nah, balik itu ke rumah orang tua lagi? Tidak Pak, Tidak. enggak. Kemana? Udah pada cerai mereka, Oke. tinggal di rumah temen. Oh, di rumah teman. Udah barbar lah Pak, udah Duitnya kayak dari mana? duit. Papa waktu itu masih kasih kan ke mama, Ya. dikasih toko emas, rumah 7, banyak lah gitu. Ya. Ya mama habisin buat judi. Sudah habis di situ, akhirnya umur 18 tuh saya udah nggak ada, mama udah nggak bisa biayain, dia udah bilang, kamu nanti
nggak usah sekolah ya, nggak usah kuliah maksudnya. Ah, Nah di situ saya pikir oh, udahlah saya ketemu papa saya cari tuh, iya. ketemu papa saya di banknya di Tamara di Iya. Sudirman. Ya udah sama dia disekolahin lagi. Nah itulah saya dikirim ke Amerika. Oke. Mohon maaf, mama sama papa masih hidup sekarang? Dua-duanya sudah almarhum. Oh, tahun berapa itu? Papa saya udah lumayan lama ya. Mama saya sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu lah. Kalau berarti nggak terlalu tua ya meninggalnya? Enggak. 60-an mungkin ya. Siapa? Kalau papa. Kalau mama. Papa usianya udah 98 Oh, waktu mama? meninggal. Hah? Mama? Mama udah 65 66 lah. Oh, Atang Latif ya. Apa namanya? Iya, Atang Latif. Oke. Apiang Jinggo, orang-orang pada tahu sih kalau di googling keluar itu dia. Yang punya Copacabana dan satu-satunya yang menjadi tangan kanannya Ali Sadikin. Gubernur saat itu. Oke. Jadi selama di Amerika papa masih hidup? Masih hidup. Papa punya bank juga kan di Amerika, Bank of Hawaii. Oh. 51% dia punya. Ya pantas saja Anda bisa menjawab di bank. Di bank yang sana? Enggak, saya kerjanya kan di Bank of America sama US Bank. Oh, Beda. di bank lain? Beda, bank yang lebih besar lah. Oh, kalau Bank Hawaii itu bank lokal. Kalau yang saya kerja ini banknya udah bank nasional, Pak. Oke. Ini ada nih saya coba. Lahir dengan nama Lau Chin Lau Chin Ho, betul. Atang Latif adalah seorang tokoh ekonomi dan bisnis di Indonesia yang namanya banyak terpampang di media seiring terjadinya kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Oh, Anda berarti anak orang kaya raya berarti. Iya, anak kepala 9 naga, Pak. Jadi DNA-nya ada, tapi kan dari kecil saya ditaruh di asrama, pengecut gimana lama-lama ya udah akhirnya karena harus hidup sendiri, akhirnya jadi kerasnya di situ, Pak, di situ. Oke. Anda merasa nggak kalau misalnya ayah Anda itu banyak musuh atau banyak teman yang Anda rasakan saat ini ketika Anda anaknya Atang Latif atau apa gimana? Banyak temen sih, karena temen, papa ya? saya tuh orangnya karena banyak duit, ketemu siapa aja dikasih duit sama dia. Oke. Orangnya agak ya dermawan lah gitu. Agak royal gitu. Royal. Jadi ada yang bilang, bapakmu kasih duit sama saya waktu itu. Iya, ada. Oke. Beberapa bilang ada yang nelfon juga kan dari podcast. Oh, saya baru tahu kamu anaknya Atang Latif. Saya juga dulu partner bisnisnya, ajakin ketemu banyak. Udah beberapa. Oke, jadi kalau Anda jadi orang kaya itu sudah DNA-nya kan sebenarnya. Oke, tapi bagaimanapun yang namanya keberanian itu kan nggak bisa cuma begitu-begitu saja. Apalagi keberanian di bidang hukum yang resikonya kita tahu sendiri nyawa, ya. Tiba-tiba door di tengah jalan gitu-gitu kan. Apalagi Anda, saya kira orangnya kayak Kamarudin juga, Simanjuntak. Datang sendiri, nggak pakai nggak pakai driver gitu-gitu. Ya Anda pakai driver, tapi saya nggak tahu ada pengawal apa enggak. Itu dari mana muncul keberanian seperti itu? Ya itu Anda menurut Anda nih hari ini tuh berani betul atau pura-pura berani atau bagaimana? nekat sih, Pak. Udah nekat. Jadi kasarnya ngomong sebenarnya mungkin ya jujur punya ngomong. Iya. Saya udah nggak pengen hidup. Oke. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat. Oke. Jadi saya bingung apa lagi. Dan ditambah penyakit. Iya. Ini sakit mengganggu banget, setiap hari itu nyiksa saya. Oke. Jadi saya pikir ya mungkin kalau meninggal lebih enak gitu loh. Jadi bodo amat lah lu mau tembak sehari ini atau mau mati karena sakit minggu depan sama aja. Pemikiran saya gitu loh, pemikiran bodoh saya. Dan sambil saya meluangkan waktu, karena saya berbuat baik, orang kan doain saya, hidup saya jadi lama. Iya. Gitu. Jadi saya pikir ya ada untungnya juga kan. Tapi ngomong-ngomong itu apa ya istilahnya? Itu gagal ginjal itu berapa persen fungsi ginjal Anda? 2%. 2%. 2%, Pak. Saya nggak paham ya karena saya bukan dokter ya. Kalau gagal ginjal seperti itu konsekuensinya apa? Mungkin bisa Anda sebutkan. Komplikasinya maksudnya kan. Satu, Pak, karena ini kan ginjal ini untuk menyaring. Ya. Karena dia nggak bisa nyaring racun, maka darah saya penuh dengan racun. Maksudnya racun tuh misalnya kreatinin, ureum. Sehingga kalau Bapak lihat nih misalnya kulit saya nih banyak bintik-bintik nih. Iya. Ini bukan jerawat, Pak. Kita udah tua, udah nggak ada jerawat. Ini racun keluar dari tubuh. Satu. Kedua, Pak, di situ kita untuk mengeluarkan air kecil itu udah susah. Sakit. Bukan susah dalam hal yang biasanya 1 liter sekarang cuma 100 mili. Oke. Jadi sisanya dalam badan. Oke. Jadi kalau Bapak lihat ada orang gendut kakinya gede itu karena airnya nggak bisa keluar. Oke. Jadi ketika cuci darah itulah saat ketika dia buang air.
Oke. Makanya dibatasin sehari itu 600 mili. Makanya Anda nggak minum banyak. Enggak, Oke, itu yang menyebabkan batuk-batuk terus. Iya, Jadi iya, 600 mili cuma 600 mili kan. Sehingga nanti kalau udah 3 hari cuci darah ditarik 4 liter, 5 liter. Darahnya Oke. airnya dibuang. Karena udah nggak bisa buang melalui saluran kemih Oke. di situ. Jadi kan kalau kita nggak cuci darah Pak, Hah? otomatis makin banyak yang numpuk kan. Iya, iya. Nah ketika dia numpuk di sini Pak, Hah? dia akan neken paru-paru. Hmm. Dia akan neken paru-paru Iya. nih, sehingga kita akan susah nafas, sesak nafas. Makanya kalau ada orang sesak nafas karena ginjal dipakein oksigen ke situ karena itu airnya sudah neken. Neken. Jadi kalau dia nggak cuci darah aja 2 minggu mati Pak. Tapi Anda 2 bulan kemarin itu fortunately itu Ya ya? itu makanya saya bilang anak saya udah sampai teriak-teriak nangis-nangis. Iya. Karena kondisi saya itu semua tangan saya dipencet gini udah melesak, udah nggak bisa udah nggak naik lagi, udah air semua itu. Anda sekarang seorang yang religius nggak menurut Anda sekarang? Rajin ke gereja atau apa udah mulai nggak? Saya ke gereja ya, ke gereja rajin di situ kan. Alkitab juga udah dari depan sampai belakang saya baca 10 kali juga udah lebih di situ ya. Oke. Tapi maksud saya adalah ya dulu yang namanya kita manusia pasti ada salahnya. Iya. Sejak saya punya anak dan nikah lagi, saya udah berpikir udahlah saya bertobat. Tobat dalam hal saya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk-buruk lah gitu loh. Yang jelek baik itu pidana maupun itu misalnya pelacuran ataukah minum alkohol atau judi atau apa, nggak ada sama sekali Pak. Saya Kapan Anda terakhir minum alkohol? hampir nggak pernah Pak. Nggak suka saya alkohol dari kecil. Oke. Kalau judi terakhir? Judi terakhir ke Las Vegas ke Marina Bay ya untuk Singapura. ketemu sama Jerry Hermanlo waktu itu kan dia minta saya ketemu tuh Iya. di situ. Oke. Setelah itu nggak ada dan itu pun juga saya sebenarnya nggak mau main. Oh, cuma iseng-iseng aja. Dikasih sama dia nih chip buat kamu main, jadi ya udah buat buang aja gitu loh. Oke, dan kalah gitu. Iya, ya kan Oke. memang kagak niatnya main, dikasih sama orang udahlah biar abis aja lah. Kalau ke gitu. Alexis terakhir kapan? Oh udah lama banget sebelum nikah. Oh, sebelum nikah. Setelah nikah sama sekali nggak pernah. Oke. Ini Selingkuh pun juga nggak pernah Pak. Beneran saya cut abis itu jebret. Oke. Ada yang cantik-cantik WA saya juga saya ledekin aja, saya isengin, udah nggak ada inilah. Oke. Gak ada keinginan sama sekali. Oke. Tapi itu ada pengaruhnya ya, Desi, yang itu. Pengaruhnya jadi kan kita terfokus ke kerjaan Pak. Oke, enggak maksudnya penyakit ginjal itu ada pengaruh soal seksual apa-apa gitu. Kalau ginjal itu kan ada penyebabnya. Iya. Penyebabnya kan hipertensi diabetes dari awal. Iya. Situ. Nah hipertensi diabetes itu agak mengurangi. Oke. Tapi nafsu tetap ada. Istri sekarang kapan menikahnya? Udah 2 Usianya tahun lah masih ya. muda ya? Masih. Berapa tahun usianya? Sekarang masih 28. Oh, 28 tahun. Saya pacaran ketika dia umur 18. Jadi orang tuanya juga mikirnya kan gimana nih. Oke. Ada om-om pacarin anaknya. Oke, tapi kemudian nikah. Nikah. Nikah setelah pacaran lama banget dong berarti. Ya, Setelah pacaran. 8 tahun pacaran. Iya 8 tahun. 8 tahun karena 2022 ya. Karena saya nggak mau cerai lagi kan. Saya mau lihat ini kuat nggak orangnya, bisa ngimbangin saya nggak. Kalau nggak kan ngapain Pak. Iya. Kita nikah ntar 2-3 tahun cerai, nggak usah nikah lah kalau kayak gitu. Kemudian kalau sama siapa anak belum ada ya sama yang ini baru nih ya. Belum. Yang anak satu-satunya si Kate ya, Kate Kate Victoria. doang, iya. Kate Victoria 5 aja. Oke. Anda bangga nggak sama Kate itu? Ya bangga lah, kan anak sendiri. Ya bukan soal anak sendiri. Saya juga luar biasa anak ini. Maksudnya kecil dia punya keberanian dan lain sebagainya. Dari kecil udah saya didik, dan saya didiknya agak keras Pak. Dalam hal keras tuh saya udah berpikiran, waktu kecil kita boleh pukul dia, tapi dalam hal pukul tanda kutip ya Pak ya. Iya. Tempat-tempat tertentu, bukan kepala, bukan apa yang vital lah, maksudnya pantat gitu kan. Iya. Nakal kamu gitu. Iya. Tapi kalau udah gede, mau kita gebukin sampai gimana pun juga Pak, nggak akan berubah Pak itu. Iya. Jadi dari kecil itulah masa krusial. Saya nggak kasih dia keluar, nggak kasih apa. Dia tahu kalau saya marah sedikit pun juga dia udah tahu. Jadi takut dan respect akan orang tua tuh dimulai dari kecil Pak. Kalau kecil dia udah nggak respect, gedenya nggak bakal respect Pak. Iya. Akan sulit. Itu. Nah itu yang saya tanamkan. Dan Anda menganggap berhasil untuk Kate ini ya? Iya. Saya nggak berhasil di situ.
berhasil kan? Iya. Jadi Kate ini belum apa-apa sudah, ini orang barangkali anak yang paling jelas cita-citanya pasti masuk jadi sarjana hukum ya. Dari awal saya udah bilangin. Jadi dia nggak usah milih-milih lagi. Saya bilang, Kate nanti kamu akan jadi lawyer gantiin papi. Iya papi, udah gitu aja ngikut. Dan dia kalau ditanya orang mau jadi apa, mau jadi lawyer. Terus aku tanya, kamu suka nggak? Orang-orangnya juga nanya. Ya mau gimana lagi, orang punya perusahaan punya papi ya pasti saya harus lanjutin. Jadi dia juga malah senang. Dia bilang, dia ngelihat teman-teman yang lain nih sekarang SMA pada bingung. Bingung mau ngapain? Mau kemana? Iya. Mau jadi apa ya saya? Mau jadi desainer atau apa? Pada bingung. Sedangkan dia nggak bingung, dia bilang. Makanya dia bilang, aku bersyukur juga papi, katanya. Aku sudah tahu mau ambil bidang apa, dia bilang. Dan aku lumayan suka, kata dia. Ya udah, good for you, aku bilang kan. Di SMA-nya SMA apa dia? SMA Kristen juga dia, SMAK BPK Penabur juga. Jadi ngikutin saya juga. Rencananya mau masuk kemana nanti? UPH ya. UPH ya? UPH. Enggak dikirim ke luar negeri? Enggak, karena S1 itu nggak bisa di luar negeri Pak. Kalau dia ambil di luar negeri harus ambil lagi. Saya sarjana hukum. Iya, sayang kasihan waktu dia kan cewek kan. Iya. Jadi nggak perlu ke luar negeri lah kalau untuk cewek. Didik. Tapi itu ya bilingual itu SMA-nya enggak? Kenapa bilingual? Iya, bilingual enggak? Bilingual maksudnya? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oh, bilingual. Iya. Di ini enggak lah kalau di SMA-nya BPK Penabur enggak. Yang internasional ada kalau internasional, tapi kalau di situ enggak. Jadi enggak internasional Kit. Enggak. Biasa aja lah. Dia cewek Pak, anak cewek. Bukan gimana ya? Saya bukannya resis, tapi yang namanya anak cewek itu gede-gedenya pasti harus melahirkan anak dan ikut laki. Iya. Itu kodratnya dia kan gitu. Jadi saya ngimbangin ke situ, saya nggak mau dia terlalu alfa, nantinya cowok pada takut. Iya. Ya dong, kalau dia duit ada, semua ada, terus hebat sama sini, cowok malah takut yang kayak begitu. Kecuali cowok tua. Iya. Kalah kasihan lah anaknya lah. Jadi biarin aja udah. Sekarang ya, dengan penyakit Anda ini bahaya penyakit ini ya? Orang-orang bilang bahaya sih, tapi saya sudah istilahnya udah bersahabat sama penyakit saya. Bersahabat dalam hal ya udah terima aja. Kemana-mana yuk, mau cuci darah, ayo. Kurangin minum ya udah, ayo kurangin minum. Dari tadi saya minum cuma segini tuh. Iya. Makanya kan? Saya udah bersahabat lah. Saya nggak peka tadi kan, saya tawarin kopi, tawarin ini, tawarin itu. Makan juga udah nggak bisa banyak. Sono ini dilarang. Iya. Kalau orang buat sehat makan sayur kan Pak. Iya. Saya nggak boleh makan sayur. Jadi makannya ada kalium. Makannya makan apa? Justru harus protein yang banyak. Ikan. Putih, telur, ikan. Itu sayur nggak boleh, buah nggak boleh, kan aneh kita. Iya. Mau makan mangga nggak boleh, mau makan semangka nggak boleh, mau makan pisang kagak boleh, buah sehari-hari itu nggak boleh. Susah kita jadi. Ini penyakit Anda itu karena apa awalnya? Awalnya dari hipertensi, jadi karena kerjaan dan stres faktor Pak. Kita jadi lawyer kan ketemu sana. Ya kita tahu lah sistem Indonesia lah, kadang kalau nggak marah tuh orang anggap kita remeh gitu kan. Nah akhirnya karena emosi terus tensi saya tuh sampai 280 Pak per 190. Orang teriak 280, 190 aja udah masuk UGD Pak. Biasanya saya 280 Pak. Gitu loh. Itu bakat atau karena kerjaan? Kenapa? Bakat, bukan bakat. Memang karena kerjaan itu ya? Dari kerjaan dan dari pola hidup. Jadi makan kan saya makan, sorry ya Pak, saya kan udah ada uang. Dulu juga gak ada orang tua, gak ada siapa yang nasihatin saya. Jadi apa aja saya makan, udah kayak mesin vacuum cleaner dah. Makannya tuh gak kira-kira. Gak dijaga. Jadi saya mau makan apa hari ini? Oh steak pagi misalnya kan. Saya ajak klien makan steak, nanti geseknya pakai kartu bank. Bank yang bayar, bank saya yang bayar. Minum Coca-Cola terus, jedar. Bank saya tuh yang di Amerika itu. Yang di Amerika kan saya kerja di sana. Jabatan tinggi, jadi dapat expense card Pak. Dapat bank card. Nah bank card itulah yang bayar semua expense hidup saya. Jadi makan apapun dibayarin sama bank, jadi saya nggak keluar dari Amerika jadi rusaknya itu. Rusaknya dari Amerika sekian lama sampai Indonesia baru bruk gitu. Waktu itu kan Anda gemuk sekali kan? Iya, 120 sempat. Sekarang 80. Turun tinggi. Bro, terakhir ini apa yang coba Anda dari perjalanan hidup Anda ini Anda wrap up ya kan? Anda evaluasi dan apa harapan Anda ke depan? Silakan. Ini
bagian dari terakhir ini? Jadi kalau kita lihat ya banyak penjahat terselubung. Karena saya sudah masuk sebagai lawyer, saya berpikir mungkin yang saya bisa kontribusi adalah sebagai lawyer, toh. Lawyer berarti apa? Kita perangin penjahat, atau penjahat sekarang terselubung investasi bodong lah, ada pendeta bermodus agama lah, jualan agama untuk nipu duit orang lah. Itu yang saya hajar. Walaupun saya nggak populer dalam hal populer, Pak, saya Kristen Pak. Saya mau penjarain pendeta masuk penjara Pak. Kira-kira gampang nggak? Enak nggak di lingkungan saya? Ya nggak enak pasti. Nggak enak toh pasti kan? Iya. Nah itulah yang saya jalanin tiap hari. Tar WA temen, Vin, lu bukannya di GBI, kok pendeta GBI lu mau penjarain? Lah dia penjahat, saya bilang nipu duit orang kagak mau tanggung jawab, terus mau gimana? Saya dapat surat tugas. Apakah saya udahlah biarin karena teman, biarin aja. Terus saya akhirnya makan uang klien buta dong Pak. Iya. Di situ nggak enak kan kita seperti itu kan. Iya. Ya udah saya pikir ya ini hidup saya, kerjaan saya mau profesional. Itu yang saya mau lakukan sampai akhir hayat saya. Jadi ya kalau ada klien datang ke saya akan bantuin maksimal, mau lawannya jenderal bintang 6 kek, jenderal bintang 10 kek, pendeta kek, siapa kek. Ya kan selama orang itu salah yang dia lawan, saya bantu. Korban ya. Tapi kalau saya disuruh sama penjahat Vin, tuh ada ngerampok bank yuk. Enggak deh. Gitu. Karena saya sudah sadar dari sini hidup saya nggak lama Pak. Iya. Ini reminder tiap hari kita mandi, tiap kali apa reminder nih. Vin, ingat hidup lu nggak lama. Gitu. Karena dokter udah bilang, ketika kena ginjal ini 50% chance saya itu hidup 2 tahun doang. Paling lama. Sejak cuci darah. Pertama kali cuci darah ini saya udah setahun nih. Oh setahun. Iya. Ini kan komplikasi saya sekarang udah makin banyak Pak. Dulunya saya nggak pernah begini komplikasi saya udah banyak nih. Pagi-pagi saya udah muntah 3 kali Pak. BAB udah berapa kali mencret di situ. Nggak bisa tidur Pak. Setiap 1 jam bangun. Bayangin. Enak nggak? Nggak enak Pak. Setiap 1 jam bangun. Ini nggak bisa di recovery kalau gini ya, sudah gagal ginjal gini. Cuci darah doang obatnya. Oke. Kecuali itu cari donor, transplan. Oke. Tapi kalau cari donor, ginjal Anda dua-duanya atau satu? Dua-duanya rusak. Tapi kalau transplan misalnya donor ada orang yang cocok nih masukin ke sini. Ya itu pun kalau harus kompatibel 100%. Kalau nggak kompatibel nanti badan nolak 1 bulan 2 bulan mati. Iya sih ada sih yang nolak. Masih saudara saya ya masih ipar-iparan gitu. Iya. Terima ginjal dari donor dan adiknya sendiri. Oh. Tapi meninggal juga akhirnya dia. Nggak cocok mungkin badannya nolak infeksi. Nah itu yang jadi dilema bagi saya. Kalau saya transplan cocok apa enggak ya jadi pertanyaan. Enggak transplan ini cuci darah terus komplikasinya makin banyak. Ya disinilah saya udah makanya disadarkan terus bahwa my life is not long gitu loh. Maksudnya saya udah terima. Oke. Kemarin ya kan Anda ke Singapura. Kapan itu ke Singapura yang nemuin bos judi online ini? Berapa bulan yang lalu lah ya. Tahun ini? Ya, tahun ini kayaknya. Enggak takut di sana dihabisin gitu? Oh enggak. Enggak. Kan Anda ribut-ribut terus mengenai dan Anda tahu siapa bandarnya sudah laporkan ke Polri juga. Dan dia minta tolong saya baik-baik untuk enggak sebut lagi, saya juga enggak mau sebut-sebut lagi. Tadi Anda sebut. Oh iya maksudnya selama ini kan saya selalu sebut gaungin ke polisi untuk tangkap. Iya. Polisi nggak mau tangkap ya udah mau ngapain lagi saya sebut Pak. Iya. Polisi juga udah tahu kok nama-namanya siapa. Ngapain saya pusing-pusing. Jadi saya udah bilang udahlah saya nggak mau pusing-pusing. Saya udah nggak mau teriak-teriak lagi maksudnya. Tapi Anda misalnya tahu jaringan judi online apa-apa aja ini itu dari mana? Dari klien semua ya? Ya Pak, bapak saya dulu yang punya judi Pak. Oh. Teman-teman dia semua kita tahu semua. Oke. Mau cocok mau siapa, aduh Pak rumahnya di mana, apanya bisnisnya di mana tuh 1001 mana yang masih pada buka, saya bisa tunjuk Pak. Oke. Ya kan teman-teman semua Pak. Nanti Pak saya punya teman ini sini punya teman. Ya bapak saya dulu rajanya kok di situ. Tapi karena mama saya sengsara gara-gara judi, disitulah saya timbul antipati dan saya mau itu hilang. Karena saya korban Pak. Iya. Di situ. Jadi walaupun bapak saya dapat uang dari situ, mama saya jadi korban, saya jadi korban gitu loh. Makanya disitulah saya nggak mau judi. Iya. Jadi kalau misalnya ya, Anda melihat Alvin Lim sekarang ini terlepas dari kesehatan Anda ya, mungkin yang akibat masa lalu Anda bahagia, senang dengan pencapaian Anda sekarang atau gimana? Oh bahagia dong. Bahagia. Makanya disitulah saya sudah konten, sudah berasa
cukup semuanya yang saya alami di hidup. Dari neraka dunia saya udah pernah jalanin. Neraka dunia kan penjara Pak. Iya. Udah 3 kali masuk. Sampai yang paling atas pun saya naik kemana-mana naik limosin. Saya punya penthouse kayak sekarang saya punya penthouse, punya apa ya. Apalagi. Punya istri yang baik, anak bisa belain bapak kayak begitu kan 1.100.000 belum tuh ada Pak. Anda punya penthouse itu dari law firm ini atau dari dulu? Dari kerja lagi, dari awal kerja lagi. Oke. Tadinya kan udah habis Pak, 0 Pak. Iya. 0. Oke. Dari 0 sekarang saya jeret beli lagi. Oke. Dapat lagi. Oke. Tiap hari saya ini dari kemarin trading BCA aja baru 1 minggu udah untung 100 juta. Malam-malam saya tidur di Amerika saya trading dapat lagi dan saya nggak takut dengan pajak karena kenapa? Saya udah bayar pajak di situ. Kalau pajak itu saham Pak, itu udah pajak final Pak, ada PPh-nya langsung dipotong. Oke, jadi Anda tidak hanya uangnya dari LQ Law Firm tetapi juga dari trading itu ya? Jadi saya tuh punya kemampuan kan sebenarnya mengelola uang Pak di bank. Iya. Jadi waktu di bank di Amerika itu misalnya saya dikasih 100 juta dolar. Iya. Saya dalam 6 bulan atau 3 bulan tuh harus dapat berapa persentasinya. Iya. Nah tiap 6 bulan Pak, uang saya double Pak. 2 kali lipat, 100%. Karena ilmu yang saya udah punya di situ awalnya kan. Masuk ke sini kan jadi perbankan kan. Iya. Perbank dapat duit dong kita dong. Saya simpan Pak sebagian ke saham. Iya. Nah dari saham sama option itulah saya tradingin lagi. Oh, jadi Anda trading saham juga ya? Iya saya day trade. Tidak hanya dalam negeri tapi juga Amerika. Iya, jadi sambil nungguin klien, saya lihat BCA sekuritas saya, oh BCA lagi turun nih. Misalnya kemarin dari 10.000 ke 9.800 beli, terus naik ke 10.100 jual. 200-300 perak ambil aja jual. Dan itu sudah keahlian Anda yang tadi kan latar belakang Anda kan, pendidikan dan juga Betul. pekerjaan di Amerika. Pendidikan saya memang di situ. Oke. Jadi- Mana yang paling banyak dapat uang? Dari trading atau dari law firm? Trading jauh lah Pak. Oh, trading tetap. Iyalah, Oke. dari trading cepat kok di situ. Enggak, maksudnya sekarang Iya, sumber keuangan Anda. Oke. dari trading. Oke. Makanya ini saya mau bikin perusahaan consulting trading ini. Oke. Berarti nanti Kate akan ke sana juga. Dia boleh pilih sih. Mau trading? Mau ngepalain perusahaan hukum atau perusahaan keuangan. Oke. 2 hal yang berbeda. Perusahaan keuangan sudah jalan. September ini jalan Pak, insya Allah. I see. Itu. Kalau sekarang belum. Kita lagi siapin semua kerjasamanya sama Amerika juga udah ada, udah deal. Jadi ya siap jalan lah. Oke. Anda udah siapkan second layer-nya. Second layer-nya Kate itu ya? Cat doang. Ya. Oke. Silakan closing statement. Ya saya berharap selama sisa hidup saya, mungkin bagi teman-teman masyarakat ya yang ilmu saya ya ilmu hukum, membantu dalam bidang hukum atau dalam bidang keuangan yang dibutuhkan ya bisa aja ke saya di situ ya. Tapi sebagai amal pun Pak, nanti mulai bulan depan ini Agustus di setiap cabang LQ Indonesia Law Firm, bagi kalian yang mungkin tidak bisa makan atau nggak punya pakaian yang layak, boleh datang ke kantor law firm kami, kita kasih makan gratis di situ. Oke, jadi makan gratis tidak hanya programnya Prabowo Gibran ya, Iya. yang dipotong-potong sampai 7.500 konon kan. Iya. Kalau kita di atas itulah Pak. Ya, saudara sekalian, itu dengan Alvin Lim ya, panjang sekali. Nah, saya tidak tahu ya, jangan-jangan Anda belum cerita semua yang begini-begini ya di tempat lain ya, mudah-mudahan Belum ya. Pak, banyak Belum, banget ya? Pak. Banyak banget. Oke. Terima kasih Bro Alvin Lim ya. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan ada keajaiban kesehatan Anda ya. Jadi bisa recovery paling tidak, tiba-tiba ada penemuan baru, tidak harus cuci darah misalnya. Dan ilmu Anda terus bermanfaat. Siap. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Keren Jada. Iya, keren Pak.